Indrani Tuah, Direktur Tata Kelola Destinasi, mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno beserta jajarannya menyambangi Desa Wisata Kampung Cisalada, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin. Kunjungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut merupakan rangkaian visitasi dan penilaian lapangan, karena Desa Purwabakti menjadi salah satu desa wisata di Indonesia yang sukses masuk dalam nominasi 75 besar pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Desa Purwabakti memiliki pesona tersendiri, adanya keelokan terasering persawahan dan keasrian wisata desa, serta potensi alam yang mempesona yang dikelola secara apik, sehingga mampu memikat tim penilaian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Indra sangat mengapresiasi konsep desa wisata terasering yang diusung oleh pemerintah Desa Purwabakti, karena pihaknya menilai ini sebagai salah satu untuk meningkatkan perekonomian desa. Selain itu, konsep yang diusung telah memenuhi standar internasional. Indra mengatakan, Desa Wisata Purwabakti yang lolos dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ini diharapkan menjadi barometer pembangunan desa wisata untuk memotivasi desa lain yang ada di Kabupaten Bogor sehingga mampu membangkitkan perekonomian desa. Ia menambahkan tujuan dari program ini agar menjadi daya bangkit bagi ekonomi desa dan sebagai wahana promosi untuk menunjukkan potensi desa-desa wisata di Indonesia kepada wisatawan. Anugerah Desa Wisata dibuka di awal tahun ini, kemudian tahun 2022, kemudian diikuti oleh 4.573, dikurasi oleh 13 dewan juri dari unsur pentahelix dan menjadi 75 besar, dan ini adalah salah satunya. Nah, kita memastikan melihat apa yang dimasukkan atau yang di-upload atau yang disubmit ke kita itu sesuai nggak dengan oleh desa-desa wisata itu melalui aplikasi yang ada, sesuai nggak dengan keadaan yang ada di sini. Kalau sesuai, kadang-kadang yang sulit itu menggambarkan yang banyak keindahan seperti ini dalam suatu bentuk gambar atau bentuk kata-kata itu agak susah, sehingga perlu kita lihat. Dan ini maksud acara ini itu seperti itu, memastikan bahwa yang disampaikan itu sesuai dengan yang keadaan sebenarnya. Dan kalau kita lihat ya luar biasa. Apakah ada kriteria khusus? Ada 5 kriteria. Semua ada 5 kriteria dari CHSE, kelembagaan, souvenir, daya tarik wisata, dan homestay. Itu kriteria yang berlaku semua. Kemudian kita kelaskan desa-desa ini pada kelasnya masing-masing. Jadi rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Yang rintisan akan kita lombakan sesama rintisan, yang maju dengan yang maju, mandiri dengan yang mandiri, yang berkembang dengan yang berkembang, sehingga kompetisinya fair. Kan kita nggak bisa menyamaratakan kondisi yang ada. Dan ini kita buat menjadi satu forum komunikasi bagaimana yang maju itu bisa sampai tahapan maju, bagaimana yang yang berkembang menjadi mandiri jadi dari rintisan jadi berkembang. Dan yang akan bercerita adalah sesama mereka, karena mereka punya bahasa yang sama. Nggak dari kita birokrasi. Kalau kita birokrasi kan kadang-kadang kalau kita ngomong sedikit orang ngantuk. Padahal programnya penting. Nah, kita berceritalah sesama orang, sesama penggerak desa wisata yang punya spirit yang sama dan mudah-mudahan bahasanya sama. Itu maksudnya. Setelah kunjungan ini apa yang harus dilakukan ke depannya? Ke depan ya berkomunikasi, mendengar dan belajar dan bercerita. Cerita yang berhasil, cerita yang gagalnya. Sehingga ini dari yang awalnya diikuti 1.800 desa, sekarang sudah 4.573 desa. Dan kita punya data-data desa itu. Dengan data itu kita bisa sajikan mengenai kondisinya dan kebutuhannya, sehingga bisa menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan. Desa ini kan setiap tahun kadang untuk anggaran APBD
menyesuaikan dengan kontribusi sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Nah, dengan ketika melihat ada spesifikasi dengan wisata ini, apakah nanti ke depan ada bantuan tersendiri? Yang sudah terjadi saya cerita, yang sudah terjadi ini sudah dibantu oleh desa. Desa itu Desa Sejahtera Astra, dan itu adalah bagian dari kita bekerja sama dengan mitra strategis. ADW itu bekerja sama dengan Astra, BCA, Daikin, kemudian ada beberapa TikTok. Jadi tergantung dari jenis perusahaannya dan jenis bisnisnya, dan kita kerjasamakan. Itu dengan lembaga-lembaga. Dengan universitas kita banyak kerjasama. Kemudian dengan di sini yang utama itu yang harus kita cerita bahwa kita bekerja sama juga dengan lembaga pemerintah, yaitu kementerian dan lembaga pemerintah itu ATR BPN. Dan sudah kalau di bahasa pemerintahan itu sudah sampai ke outcome. Output mereka itu secara tugas adalah memberikan sertifikasinya. Tetapi mereka bergerak lebih jauh lagi dari sertifikasi itu, manfaatnya apa untuk masyarakat. Dan mereka memberdayakan tanah-tanah yang sudah disertifikasi menjadi lahan untuk produksi. Nah, produksinya itu dibuat kemasannya, dibuat promosinya sehingga menjadi lebih punya nilai jual. Jadi intervensinya memang sesuai dengan keadaan desanya, dan kita akan kombinasikan dengan, itulah gunanya data yang ada, dikombinasikan dengan berbagai mitra strategis yang masuk ke kita. Awalnya cuma 3 mitra strategis, sekarang lebih dari 20. Sampai kalau saya boleh sebut merek, perusahaan es krim pun jadi sekarang mitra strategis kita. Mereka membantu salah satu desa yang produknya adalah susu. Bagaimana mengolah susu lebih awet, lebih ini gitu. Jadi keahlian-keahlian teknis itu diperlukan. Dan itu terjadi di kita. Dan satu lagi, ini ada salah satu komponen Pentahelix itu adalah media. Media yang salah satu bisa mengangkat ini ke berbagai level. Mohon bantuan. Terima kasih. Lebih lanjut, ia mengatakan program ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, serta mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Direktur Tata Kelola Destinasi ini juga berkesempatan meninjau produk-produk souvenir desa wisata. Kemudian memberikan prasasti sertifikat kepada Kepala Desa Purwabakti. Selain itu juga diserahkan 1 unit laptop sebagai bentuk dukungan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Purwabakti. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas ATR, Kepala Dinas UKM, Muspika Kecamatan Pamijahan, Kepala Desa Purwabakti, beserta jajaran Kepala Desa Kecamatan Pamijahan, serta pegiat desa wisata. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Berita TV News melaporkan.